Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Selamat hari Rabu. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktumu. Dan yang terpenting, selalu berdoa kepada Allah supaya virus ini bisa segera berakhir dan kita bisa rutin ke sekolah lagi. Tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki tema yang ketiga teman-teman semua, di subtema 1 dengan penemu yang mengubah dunia. Subtemanya penemu yang mengubah dunia. Nah, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN, bagaimana? Sudah siap menyimak materi hari ini teman-teman semua? Oke, langsung saja untuk materi yang pertama di hari Rabu 2 September 2020. Untuk yang pertama, materi PPKN teman-teman semua, coba kalian simak baik-baik ya. Jika kalian punya buku paket, bisa membukanya di halaman 49 ya, di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan. Untuk PPKN, materinya menggunakan hak secara bertanggung jawab. Hak ini adalah materi yang mudah ya, karena kalian sudah sering mendapatkannya di kelas rendah dari kelas 3, 4, 5 kalian sudah mendapatkan, dan di kelas 6 ini kita tinggal mengulang saja teman-teman. Nah, apa itu hak? Masih ingatkah apa itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh atau yang harus diperoleh sejak lahir. Jadi, hak adalah sesuatu yang kita peroleh sejak lahir, itu namanya hak. Kemudian, apa sih contohnya hak itu? Nah, ini adalah contoh hak secara umum teman-teman semua. Ada memperoleh kasih sayang, ini bisa dari lingkungan sekolah, masyarakat, dan yang terpenting di lingkungan rumah ya. Ada memperoleh rasa aman dan perlindungan, ini juga hak kita semua. Hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan berpendapat, dan hak kebebasan menganut agama dan kepercayaan. Ini adalah beberapa contoh hak secara umum. Nah, setiap hak yang sudah kita peroleh itu harus kita terima atau kita gunakan dengan penuh tanggung jawab. Kok gimana cara melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bu? Nah, begini, misalnya saja kita memperoleh hak mendapatkan fasilitas belajar. Nah, misalnya kita mendapatkan fasilitas belajar di dalam rumah. Kita bisa menyalakan lampu untuk menunjang pembelajaran kita. Nah, bentuk tanggung jawab kita bagaimana? Kita sudah mendapatkan hak, mendapatkan fasilitas, itu adalah hak, dan bentuk tanggung jawab kita adalah menggunakannya dengan sebaik mungkin, menggunakannya dengan sesuai kebutuhan kita. Misalkan di siang hari kita tidak memerlukan lampu atau penerang, jadi kita tidak perlu menyalakan lampu. Kita gunakan lampu jika kita membutuhkan. Misalnya, kalian mau belajar di sore hari atau di malam hari, jadi kalian bisa menyalakan lampu. Setelah selesai, kalian bisa mematikan lampu belajar. Nah, itu adalah contoh dari
melaksanakan hak dengan penuh tanggung jawab ya teman-teman. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, kira-kira gambar apa itu? Dari gambar tersebut, apakah si anak sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Bagaimana menurut kalian? Ya, jadi dia sudah mendapatkan haknya menyampaikan pendapat kepada kedua orang tuanya. Itu berarti si anak sudah mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat. Gambar yang kedua teman-teman, itu ada seorang siswa yang sedang sedih dan ternyata kedua temannya itu mengejek. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya memperoleh hidup yang aman? Dari gambar tersebut, kira-kira dia sudah mendapatkan haknya atau belum? Belum, karena dia itu merasa diusik, merasa dijaili, atau mungkin merasa dibully. Makanya dia tidak memperoleh kehidupan yang aman. Jadi merasa gelisah. Berarti gambar yang kedua, dia belum mendapatkan haknya memperoleh kehidupan yang aman. Gambar yang ketiga, teman, apakah dia sudah mendapatkan haknya memperoleh pendidikan? Ya, karena dia sudah sekolah, dia sudah mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan. Seperti kalian semua teman-teman, meskipun kondisi lagi seperti ini, kondisi sedang ada virus corona dan kalian harus belajar di rumah, tetapi kalian masih mendapatkan hak kalian dalam hal pendidikan, di mana setiap hari kalian bisa mengakses materi yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Kalian bisa menyimak meskipun hanya dari dalam rumah. Kemudian ketika kalian sudah mengerjakan tugas, kalian juga memperoleh hak, yaitu mendapatkan nilai. Kemudian gambar yang keempat, coba kalian lihat. Di situ ada seorang anak yang sedang belajar, sedangkan kedua orang tuanya sibuk sendiri-sendiri bermain HP. Nah, dari gambar tersebut, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Dari gambar tersebut bisa kita pahami bahwa kedua orang tua belum memperhatikan anaknya ketika belajar. Seharusnya bentuk kasih sayang kedua orang tua itu bisa mendampingi anaknya saat belajar, tidak sibuk sendiri-sendiri saat di dalam rumah. Itu ya. Jadi dari keempat gambar tersebut, gambar pertama sudah mendapatkan haknya, gambar kedua belum, gambar ketiga sudah berhak mendapatkan pendidikan, kemudian gambar yang keempat belum mendapatkan hak, yaitu memperoleh kasih sayang di lingkungan keluarga. Bu ini yakin setelah kalian memperhatikan 4 gambar di sini, kalian sudah bisa membedakan apakah kalian sudah mendapatkan hak yang seharusnya kalian dapatkan atau kalian belum mendapatkan hak yang seharusnya kalian dapatkan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, untuk materi hak sampai sekian. Jadi Bu ini rasa kalian sudah paham ya untuk contoh hak itu, karena hak itu adalah segala sesuatu yang harus, yang wajib kita terima. Itu adalah hak kita, itu adalah hak. Kemudian teman-teman lanjut ya ke materi yang kedua, yaitu bahasa Indonesia, yaitu mengenai topik, pokok pikiran, dan simpulan teks. Nah, untuk yang pertama, apa itu topik? Apa toh topik, kok kayak nggak asing bagi kita ya? Nah, topik adalah pokok atau inti pembahasan atau pembicaraan dalam teks.
berbeda ya dengan ide pokok. Nanti akan Bu Eni jelaskan perbedaannya. Topik itu adalah pokok atau inti pembahasan atau pembicaraan dalam teks. Nah, topik dalam teks disebut juga dengan tema. Bisa disebut topik, bisa disebut dengan tema, sama. Bagaimana cara menentukan topik di dalam teks atau bagaimana cara menentukan tema di dalam teks? Nah, yang pertama, kalian bisa membaca keseluruhan teks dengan seksama sehingga kalian bisa memahami maksud dan tujuan teksnya. Kemudian yang kedua, mencari kata kunci yang paling sering digunakan atau paling sering diulang-ulang dalam sebuah teks. Dan itu nanti akan ketemu temanya apa atau topiknya apa, akan ketemu di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, pokok pikiran. Nah, perbedaannya apa toh pokok pikiran dengan topik tadi? Nah, kalau pokok pikiran itu inti permasalahan yang dibahas dalam teks. Nah, pokok pikiran ini juga bisa disebut dengan ide pokok atau bisa disebut juga dengan gagasan utama yang sering kalian kerjakan. Itu pokok pikiran atau ide pokok. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran atau ide pokok? Yang pertama, membaca atau mendengar teks secara keseluruhan. Kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, menentukan pokok pikiran berdasarkan kalimat utamanya. Nah, kemudian yang ketiga, simpulan teks. Di tema 2 sebenarnya sudah ya, kita ulangi lagi biar kalian lebih paham simpulan teks. Nah, simpulan teks itu apa? Simpulan teks adalah makna tersirat dari hal yang dijelaskan dalam teks. Jadi simpulan teks ini kita tidak mengambil dari atau kita tidak menggunakan ide pokok dalam pembuatan simpulan, tapi dalam menyimpulkan teks itu kita membuat kalimatnya sendiri. Kita menyimpulkan sendiri, kita memberikan tanggapan pada teks. Nah, simpulan ini juga menjelaskan keseluruhan isi teks atau paragraf secara singkat dalam bentuk pernyataan. Nah, itulah simpulan. Jadi simpulan itu berbeda dengan ide pokok ya. Kalau ide pokok itu sudah tertulis di dalam teks, kalau simpulan itu kita yang menyimpulkan sendiri. Kita yang membuat pernyataan sendiri berkaitan dengan bacaan tadi atau teks tadi. Nah, langkah-langkah menyimpulkan bagaimana teman-teman? Yang pertama, membaca keseluruhan teks itu pasti kita harus membaca dan memahami. Kemudian yang kedua, menentukan pokok pikiran atau informasi-informasi yang penting dari sebuah teks. Yang ketiga, memberi tanggapan atau pernyataan yang berkaitan dengan pokok pikiran yang telah ditentukan. Nah, itu adalah langkah-langkah menyimpulkan sebuah teks. Jadi sudah dijelaskan perbedaan dari topik, ide pokok atau pokok pikiran dan juga simpulan teks. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, ini ada tugas yang diberikan Bu Eni. Dikerjakan di buku tugas. Oke? Soalnya ditulis ya teman-teman. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan hak? Mudah sekali. Nomor 2, lengkapilah tabel di bawah ini dengan memberikan contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian memberikan contoh masing-masing 5 hak di dalam rumah, hak di sekolah, dan hak di masyarakat. Kalian sebutkan contoh hak dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat masing-masing 5.
Kemudian nomor 3, jelaskan perbedaan topik, pokok pikiran, dan simpulan dalam teks. Jadi kalian menjelaskan perbedaannya tadi. Topik itu apa, pokok pikiran itu apa, dan simpulan itu apa. Oke. Dan yang terakhir, bagaimanakah langkah-langkah dalam menyimpulkan sebuah teks. Jadi teman-teman semua, tugas hari ini ada 4 nomor. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian atau di buku tugas tema. Ditulis soalnya, kalian tulis dengan tulisan yang rapi. Diperhatikan teman-teman, masih banyak yang salah menulis dengan menggunakan huruf kapital di tengah, di belakang, bahkan ada yang menulis kalimat dengan menggunakan huruf kapital semua. Jangan seperti itu ya. Gunakan huruf kapital sesuai dengan tempatnya. Oke? Dan biasakan untuk menulis dengan tulisan yang rapi teman-teman semua. Karena apa? Karena tulisanmu itu mencerminkan kepribadianmu. Oke? Nah, Bu Eni rasa cukup sekian. Semangat belajar teman-teman semua. Mohon maaf apabila Bu Eni banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.